Selamat datang kembali di podcast horor, tempat di mana kita menceritakan kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian meremang. Pada malam ini, kita akan memasuki sebuah kisah misteri dari pedalaman sebuah desa. Di sebuah desa yang dikenal karena satu hal, makam keramat yang menyimpan kutukan bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Bukan cerita biasa. Karena ini adalah kisah nyata dari mereka yang hidup untuk menceritakannya. Ambil posisi yang nyaman, karena ini bukan hanya cerita, ini adalah peringatan. Pastikan tidak ada yang mengintip dari belakang. Selamat datang di episode kita malam ini, Teror Makam Keramat di Desa Angker. Desa Setia Melati adalah desa kecil yang terletak jauh dari kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang tidak banyak dijamah manusia. Desa ini tidak banyak dikenal, sampai satu hal membuatnya terkenal di kalangan para pencari misteri. Makam keramat di atas bukit kecil yang berada di pinggir desa. Menurut cerita warga setempat, makam itu adalah tempat peristirahatan seorang tokoh penting desa ratusan tahun lalu. Ia adalah seorang dukun sakti yang melindungi desa dari segala bentuk gangguan, baik manusia maupun makhluk halus. Namun, ada satu peringatan yang selalu disampaikan turun-temurun oleh warga. Jangan pernah mengganggu makam tersebut, apalagi mendekatinya pada malam hari. Para tetua desa percaya bahwa arwah sang dukun masih menjaga makamnya hingga hari ini dan siap menghukum siapa saja yang berani menodainya. Meskipun begitu, larangan ini sering dianggap hanya sebagai mitos oleh generasi muda desa, sampai akhirnya ada satu kelompok anak muda yang berani melanggar peringatan itu. Suara langkah kaki di jalan tanah, gemerisik di daunan, terdengar pelan. Cerita ini dimulai ketika 5 pemuda desa merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang makam keramat hanyalah tahayul. Malam itu, mereka memutuskan untuk mendaki bukit dan melihat sendiri apakah benar ada sesuatu yang aneh di makam keramat tersebut. Mereka membawa senter, peralatan, dan keberanian yang berlebihan. Saat mereka tiba di kaki bukit, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Salah satu dari mereka, Rudy, merasa bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. "Bro, ini cuma angin bukit. Jangan lebay," kata Doni, pemimpin kelompok, sambil tertawa kecil. Namun, seiring mereka mendaki, suasana semakin aneh. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin sunyi sekitar mereka. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang menekan. Dan ketika mereka akhirnya sampai di puncak bukit, di mana makam keramat itu berada, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Makam itu tampak tua dan tak terawat, ditumbuhi lumut, dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya sudah ada di sana selama berabad-abad. Di atas nisan batu tertulis nama sang dukun, yang kini sudah sulit dibaca karena usang dimakan waktu. "Sial, ini cuma batu nisan tua," kata Doni sambil menendang kerikil kecil ke arah makam. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah di sekitar makam, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan suara aneh terdengar dari kejauhan, suara erangan, seperti suara seseorang yang menahan sakit. Suara erangan samar di latar belakang, semakin mendekat. Mereka semua terdiam mendengarkan suara itu. "Ayo, balik sekarang," kata Rudy, mulai merasa tidak nyaman. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, salah satu dari mereka, Arya, tiba-tiba berteriak kesakitan. Ia terjatuh, merasakan sakit luar biasa di kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah tanah. Suara jeritan keras, musik semakin intens. Mereka berusaha membantu Arya, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Dengan panik, mereka memutuskan untuk lari.
meninggalkan Arya yang masih terbaring di sana, berteriak kesakitan. Dalam perjalanan turun, suara-suara aneh terus mengikuti mereka. Suara langkah kaki di belakang mereka, suara bisikan yang memanggil nama-nama mereka satu persatu. Mereka berlari sekuat tenaga, tanpa melihat ke belakang, sampai akhirnya tiba di desa dengan napas tersengal-sengal. Ketika mereka melaporkan kejadian itu kepada tetua desa hanya bisa menggeleng pelan. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur, katanya dengan nada berat. Malam itu, Arya ditemukan di makam oleh penduduk desa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Anehnya, tubuhnya terlihat membiru, seperti tercekik oleh sesuatu. Arya bertahan hidup, tapi sejak malam itu, ia tak pernah sama lagi. Ia sering berbicara sendiri, memanggil-manggil nama orang-orang yang tidak dikenal, dan matanya selalu tampak kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Sejak kejadian itu, teror tidak berhenti. Doni, pemimpin kelompok, mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok dukun keramat berdiri di atas makam, menatapnya dengan mata merah menyala. Di setiap mimpi, sang dukun memanggil namanya, menyuruhnya kembali ke makam. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Satu persatu, anggota kelompok mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Barang-barang di rumah mereka berpindah tempat sendiri. Bayangan hitam sering terlihat di sudut mata mereka, dan suara erangan yang mereka dengar di makam kembali menghantui telinga mereka. Bahkan saat mereka terjaga, tetua desa memperingatkan mereka bahwa kutukan itu tidak akan berhenti sampai mereka menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Mereka harus kembali ke makam, memohon maaf, dan melakukan ritual untuk menenangkan arwah sang dukun. Namun, tidak ada yang berani kembali. Itulah kisah tentang teror makam keramat di desa Setia Melatin. Sebuah peringatan bagi kita semua untuk tidak pernah meremehkan kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidur, tak terganggu, dan tetap menjadi misteri. Karena kita tak pernah tahu makhluk apa yang terbangun ketika kita melanggarnya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa tetap waspada dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Dan semoga kalian tidak didatangi dalam mimpi.